Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-muhyitul alimu rabbus syahid, al-hasibul fa'alul khallaqul khaliqul bari'ul musawwir. Ya muhilal muskilati ya Allah, sari'ul ijabah. Ya muhilal muskilati ya Allah, sari'ul ijabah. Ya muhilal muskilati ya Allah, sari'ul ijabah. Amma ba'du. Sahabat bonansa yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya mengajak untuk senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berbagai macam kenikmatan Allah telah melimpahkan kepada kita. Di antaranya adalah kita diberi kesehatan, diberi kenikmatan, sehat secara jasmani dan juga sehat secara rohani, zahiriyah dan batiniah, sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari, aktivitas setiap yang kita lakukan setiap saat. Itu karena rahmat Allah yang dilimpahkan pada kita semua. Sahabat bonansa yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu semua kita harus mampu mensyukuri dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita tidak boleh lupa untuk berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW dan mensyukuri, kita mendoakan dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena tanpa diutusnya beliau, tanpa adanya utusan, tanpa adanya nabi dan para rasul, tentunya manusia dalam keadaan kegelapan, dalam keadaan kesengsaraan, dalam keadaan sesat, tanpa adanya petunjuk, tanpa adanya risalah, tanpa adanya bimbingan, contoh dari para nabi dan rasul. Sahabat bonansa yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi umat yang selamat, umat yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di dunia ini juga dalam keadaan baik, mampu mengatasi segala persoalan yang ada, yang terhampar di hadapan kita. Tentunya semuanya itu harus dengan perjuangan, sahabat bonansa yang berbahagia. Dengan perjuangan dan juga segala kemampuan kita, dan tentunya juga tidak boleh lupa kita memohon pada Allah supaya Allah melimpahkan kekuatan pada diri kita semua. Karena tanpa adanya kekuatan dan daya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mampu melaksanakan apapun, tidak mampu menjalankan sesuatu apapun. Karena la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tanpa adanya daya dan kekuatan yang dilimpahkan dari Allah untuk kita semua, kita tentunya dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita tidak mampu menjalankan ibadah pun tanpa adanya pertolongan dan daya kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga aktivitas kita sehari-hari pun, kalau Allah tidak memberikan kekuatan untuk mampu menjalankan aktivitas, tentunya akan berbeda. Tidak seperti ini, tidak seperti itu, ataupun kesibukan-kesibukan tidak bisa dilalui secara baik. Sahabat bonansa yang berbahagia, dan juga seperti saat ini kita sebentar lagi akan menjumpai tahun baru, ataupun kita mengakhiri tahun 2020 dan akan muncul tahun yang baru, tahun 2021, yang biasanya dalam hal ini
kebiasaan-kebiasaan di antara kita adanya berbagai macam acara, berbagai macam perayaan untuk menyambut tahun baru itu. Sahabat bonanza yang berbahagia, marilah kita untuk senantiasa mengisi apapun yang ada, yang kita lakukan itu dengan sesuatu yang mengarahkan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang bisa menjadikan kita lebih baik. Kita mengisi dengan beribadah dan memohon ampunan dan juga bertaubat, karena manusia tidak terlepas dari kesalahan dan juga tidak luput dari berbagai macam sesuatu yang tidak menjadikan datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesalahan kita, karena dosa-dosa kita, dan juga karena kehilafan yang sesuatu itu dilakukan mungkin karena sengaja ataupun tidak sengaja. Maka dari itu marilah kita untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah dan memohon rahmat kepadanya, supaya kita bisa menjalani aktivitas setiap saat, setiap yang kita lalui, setiap yang kita laksanakan. Bagaimana juga tahun baru ini kita isi, marilah kita isi dengan sesuatu yang lebih baik, karena biasanya momen ini adalah momen yang tidak boleh terlewatkan sama sekali. Dari kenyataan yang terjadi tersebut, kita dapat menangkap kesan bahwa pergantian tahun baru menimbulkan rasa gembira secara berlebihan pada sebagian orang. Jadi pada sebagian orang. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang membuat kita gembira? Maka dari itu alangkah baiknya apabila rasa gembira tersebut didasari oleh spirit, oleh keimanan, oleh kepercayaan, oleh sesuatu yang bulat, kuat, makna yang terkandung pada setiap perayaan-perayaan yang dilaksanakan. Jadi sesuatu yang berdasarkan keimanan, sesuatu yang diarahkan kepada yang menjadikan kita beruntung, sesuatu yang menjadikan kita lebih selamat. Sahabat bonanza yang berbahagia, karena cenderung yang namanya berpesta ataupun yang namanya merayakan sesuatu itu kadangkala kita tidak terkendali. Kita tidak bisa menguasai diri karena saking gembiranya. Nah, mungkin bisa terjadi seperti itu. Untuk itu marilah sahabat bonanza yang berbahagia, kita isi dan kita arahkan kepada kehidupan ataupun perilaku yang sebagaimana kita sudah pasrah kepada Allah hidup dan mati kita. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat bonanza yang berbahagia, tentunya hidup dan mati kita serahkan untuk Allah dan karena Allah, dan mencari ridho Allah. Itu yang perlu kita garis bawahi di dalam semua kegiatan, di setiap saat dan setiap waktu. Karena pergantian sesuatu waktu adalah sesuatu yang alamiah, sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus menyadari bahwa itu adalah ketetapan Allah, dan itu Allah yang menjadikan seperti itu. Maka kita kembali ingat kepada yang menjadikan sesuatu itu. Sahabat bonanza yang berbahagia, kalau kita tidak ingat, mungkin kita lupa diri, kita akan tidak mampu mengontrol kegiatan kita yang sifatnya bisa merugikan diri kita sendiri, ataupun juga merugikan orang lain, ataupun juga ataupun juga merugikan, ya istilahnya, ataupun juga merugikan lingkungan kita dengan adanya
sesuatu yang dilakukan tanpa adanya kontrol, tanpa adanya mawas diri, hanya mengikuti kesenangan yang sifatnya hawa nafsu belaka. Sahabat bonansa yang berbahagia, namun terlepas dari semua itu, maka tahun baru ini ataupun kita menyongsong tahun baru bisa kita ambil hikmahnya bahwa dengan bertambahnya tahun maka semakin berkurang umur kita. Maka kita harus menyadari semua seraya mengintrospeksi serta mengevaluasi pribadi masing-masing dengan taubat yang sesungguhnya. Taubat yang sesungguhnya kepada Allah atas segala khilaf dan dosa yang sudah kita laksanakan di tahun yang lalu. Dan kita berhati-hati, kita mawas diri untuk mempersiapkan menyongsong kehidupan yang akan datang, dan kita bersyukur kita masih diberi kesempatan. Kita diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Maka sahabat bonansa, jadikanlah tahun baru ini sebagai media yang untuk membangun optimisme, yang membangun semangat, membangun giat, membangun harapan, membangun suatu tujuan yang bisa mencapai ataupun juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah, berzikir, mungkin juga dengan bermusyawarah dengan teman, berevaluasi tentang program-program yang sudah direncanakan dalam organisasi mungkin, ataupun juga bermuhasabah di dalam usaha mungkin, ataupun juga bermuhasabah tentang usaha, tentang pertaniannya, bagaimana menghadapi kegagalan ataupun mengatasi kegagalan tentang taninya, tentang hasil panennya, ataupun juga bagi pegawai, bagi pedagang itu juga mempergunakan muhasabah demi menata untuk membangun kembali dari sesuatu yang tidak menyenangkan, menyusun kepada arah yang bisa menjadikan kita senang, kita gembira. Jangan sampai kita terlena dengan memperingati adanya tahun baru ini, kita tidak mampu ataupun tidak mau mengevaluasi sesuatu yang telah kita lewatkan. Tanpa adanya evaluasi, kita tidak bisa mengetahui kekurangan kita, kita tidak mampu mengetahui sesuatu yang menjadikan kita rugi. Sahabat bonansa yang berbahagia, dengan adanya evaluasi kita akan mengetahui dan kita bisa berhati-hati, dan kita bisa menyusun rencana kembali, menyusun program kembali sesuatu yang akan kita laksanakan, yang kita lakukan, dengan harapan itu menjadi lebih baik, peningkatan ke arah kebaikan dan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita diniatkan ataupun kita niatkan apapun yang kita lakukan hanya untuk mengabdi pada Allah, beribadah pada Allah. Sahabat bonansa yang berbahagia, bukannya kita tidak boleh melaksanakan ataupun mencari hiburan supaya hati kita senang ataupun kita menjadi enjoy, kita semangat, itu tidak. Tetapi marilah kita untuk senantiasa saling mengingatkan supaya kita tidak terlena dan supaya kita tidak menjadi orang yang celaka. Nah, itu garis bawahnya adalah kita saling mengingatkan di antara kita. Mungkin bisa terjadi karena lupa diri menjadikan ataupun melakukan sesuatu yang fatal baginya ataupun bagi orang lain. Terlebih lagi dalam situasi sekarang ini adalah kita sedang mengalami ujian yang luar biasa, yakni adalah adanya COVID-19 yang tidak sedikit sudah memakan korban. Maka dari itu mari kita taati apa yang
dikeluarkan oleh pemerintah dengan tatanan, dengan aturan ataupun dengan kebijakan, mari kita taati, kita laksanakan, kita indahkan itu semua. Karena ini juga termasuk prinsip di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi yang kurang lebih sahabat bonansa yang berbahagia, taatlah kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya Allah, pada utusannya Allah, dan juga taatilah ulil amri minkum. Jadi para pemimpin ataupun pelaksana kepemerintahan, pemerintah dan aturan-aturannya itu kita supaya mentaati. Tentu ini merupakan ibadah kalau kita mau mentaati, melaksanakan dan mengindahkan ini. Karena jelas di dalam ayat tadi kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan juga taat kepada kepemerintahan yang dimana kita hidup, dimana kita memijakan kaki, dimana kita menanam harapan untuk kehidupan keluarga kita, kesejahteraan kehidupan kita, itu juga di negara ataupun di pemerintahan ini. Tentunya kita harus mau mentaati apa yang dikeluarkan ataupun di aturan-aturan yang ada secara nasional ataupun juga secara daerah. Sahabat bonansa yang berbahagia, dengan adanya kita memperingati tahun baru, sumpama kita tidak mengindahkan apa yang dianjurkan, apa yang disampaikan oleh pemerintah, tentunya adanya larangan itu pasti akan adanya dampak. Adanya larangan cenderung pasti adanya dampak yang tidak baik. Kita harus berhusnudon karena mereka juga sesuai porsinya, sesuai dengan ahlinya, sesuai dengan kemampuannya. Tentunya kita berusaha untuk mentaati aparat-aparat keamanan dan juga polisi dan juga pejabat yang punya kebijakan di dalam hal ini. Kita beribadah untuk taat aturan-aturan. Sahabat bonansa yang berbahagia, karena cenderung di dalam perayaan itu yaitu kadangkala kita tidak kontrol, mungkin karena sesuatu yang menjadikan kita lepas kendali. Nah, itu yang perlu kita hati-hati dalam hal ini. Maka prosedur yang ditekankan ataupun yang disampaikan, marilah kita sama-sama kita taati. Sahabat bonansa yang berbahagia, karena di dalam pergantian tahun pada prinsipnya kita juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang waktu. Waktu adalah merupakan yang pasti berjalan sesuai dengan takdirnya, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang digariskan. Maka dari itu kita mensyukuri kepada yang membuat semuanya ini. Kita kembali, kita melaksanakan sesuatu yang menjadikan, yang menciptakan kita itu ridho dan menurunkan rahmat kepada kita. Dimana apabila kita melakukan sesuatu yang tidak menjadikan ridhonya Allah, maka tentu akan adanya dampak. Kita sudah diingatkan banyak kejadian-kejadian yang mungkin sebetulnya itu termasuk dari dampak dan ulah manusia. Sahabat bonansa yang berbahagia, apabila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai, pasti ada dampak. Yang tidak seharusnya pasti akan adanya dampak. Jadi apalagi saat ini adalah musim penghujan, mungkin bisa terjadi banjir ataupun bisa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bahkan itu terjadinya seperti itu diantaranya mungkin ulah kita di masa-masa yang lampau. Mari kita berevaluasi diri. Nah,
adanya seperti ini karena apa? Karena apa yang sudah dilakukan oleh manusia. Nah, itu namanya evaluasi diri. Kita berusaha untuk itu, saling memperingatkan, saling mengingatkan, saling menasehati. Karena di dalam Al-Quran, di dalam yang surat pendek kita hafal sekali, mungkin di antara sahabat Bonanza, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia selalu dalam keadaan rugi, selalu dalam keadaan kapitunan, selalu dalam keadaan rugi, potensi rugi. Innal insana lafi khusrin, pasti dalam keadaan rugi, pasti dalam keadaan kapitunan, pasti dalam keadaan tidak mempunyai keuntungan, tidak berlaba, tidak ini, cenderung ke arah itu, dan pasti bisa terjadi seperti itu, kecuali illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman, yang mempunyai kepercayaan, yang mempunyai istilahnya pondasi kuat di dalam hatinya, yang mempengaruhi pada perilakunya, yang mempengaruhi pada tindakannya, yang mempengaruhi kepada kebiasaannya, yang mempengaruhi terhadap usaha-usaha yang dilakukannya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tidak cukup dengan iman begitu saja yang diucapkan, akan tetapi disertai, ditindaklanjuti dengan perbuatan, dengan amal soleh, amal kebaikan, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang bercahaya, yang cerah, yang itu adalah merupakan perbuatan yang bisa mengarahkan mendapatkan ridho Allah. Wa 'amilus sholihat, tentunya tidak semudah yang kita omongkan, tidak semudah yang kita bicarakan, tentunya harus dengan perjuangan, tentunya harus dengan segala daya dan upaya, dan daya dan upaya itu tidak ada terkecuali kita diberi daya dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu kita senantiasa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di dalam beribadah pun kita tidak mampu melaksanakan ibadah terkecuali ada daya dan kekuatan yang dilimpahkan untuk kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalam berusaha sebagai pembisnis ataupun pedagang, sebagai petani, sebagai apapun yang sifatnya keduniaan, juga sama, tidak akan mampu melaksanakan itu apabila Allah tidak memberikan daya dan kekuatan untuk kita melaksanakan itu. Jadi sahabat Bonanza yang berbahagia, dalam hal ini kita untuk senantiasa mengingatkan di antara kita supaya ya minimal kalau ada yang mengingatkan kita bisa ingat kembali ataupun menyadari kembali, oh iya, oh jangan begitu, oh iya, karena apa? Biasanya dampaknya seperti ini, suatu misal. Tentunya dengan harapan ada yang mengingatkan dan mau menerima dengan lapang dada, ya insya Allah dan pasti itu memunculkan sesuatu yang baik. Tapi kalau tidak menerima dengan lapang dada, bahkan itu akan menyalahkan ataupun mengingkari, tentunya sesuatu yang dilakukan tetap mengarah sesuai yang dia inginkan, sesuai dengan hawa nafsunya. Padahal kita sudah diingatkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang telah memperingatkan kita agar berhati-hati dalam menghadapi fata morgana dunia ini, supaya tidak merugi apabila ajal menjemput kita nanti. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza jaa ahadukumul astagfirullah hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Shadaqallahul adzim. Ini di Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Yang kurang lebih artinya seperti ini, sahabat bonanza. Jadi kita diingatkan apabila orang yang diingatkan tidak mengindahkan, istilahnya tetap melakukan sesuatu yang mungkin bisa merugikan, yang melakukan sesuatu yang bisa menjadikan fatal, ini ada istilahnya kita diingatkan di dalam ayat ini. Demikianlah keadaan orang-orang yang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Sahabat bonanza yang berbahagia, jadi sifatnya kita saling mengingatkan, ya, itu merupakan amal kita, ataupun kita juga mendapatkan perintah untuk saling mengingatkan, bagaimana di dalam surat Al-Asr tadi. Sahabat bonanza yang berbahagia, mudah-mudahan kita tidak termasuk bagaimana yang ada di dalam ayat ini, dan kita mau menerima apa yang diingatkan oleh sahabat kita, mungkin teman kita, keluarga kita, ataupun yang mengingatkan, bahkan mungkin musuh kita. Kalau yang mengingatkan musuh kita dan itu juga sesuatu kebaikan, suatu kebenaran, kita juga harus rela, legowo ataupun ikhlas menerimanya, karena kebenaran ya tetap kebenaran. Tetapi kadangkala kita tidak mau ataupun belum bisa menerima begitu saja. Sahabat bonanza yang berbahagia, dalam hal ini kita memohon pada Allah supaya Allah memberikan kekuatan dan kita mampu melampaui apa yang diamanahkan untuk kita semua dengan perbuatan ataupun perbuatan yang wa'amilus sholihah, perbuatan yang baik yang bisa mengantarkan kita mendapatkan rahmat dari Allah dan menuju dan mendapatkan ridhonya. Tentunya itu adalah merupakan suatu tujuan yang paling membahagiakan kita, yang paling bahagia apalagi yang kita cari selain yang kita inginkan adalah ridho Allah. Tidak ada kebahagiaan selain ridho Allah. Sahabat bonanza yang berbahagia, itu saja yang bisa kami sampaikan dalam hal ini, untuk saling mengingatkan saja. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita golongan orang-orang yang baik dan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Tawaffana muslimina ya Allah, walhiqna bis-sholihin. Al-afu minkum, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.